Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak Ibu mengira bahwa sebutir telur rebus yang tampak sederhana bisa menjadi penjaga kekuatan otot, pelindung otak dari pikun, bahkan perisai bagi mata di usia senja? Tapi, hati-hati, di balik semua manfaat luar biasa itu, tersembunyi juga risiko berbahaya yang bisa menyerang ginjal, sistem pencernaan, bahkan jantung jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Telur rebus bisa menjadi sahabat sehat yang setia atau musuh dalam selimut bagi tubuh yang menua. Dalam video kali ini, saya, Dr. Udi, akan membimbing Bapak Ibu menelusuri manfaat luar biasa dari telur rebus, risiko tersembunyi yang sering diabaikan, dan cara paling aman dan tepat untuk mengonsumsinya di usia 60-70 tahun ke atas. Tonton sampai selesai, karena satu informasi di sini bisa menjadi pembeda antara tubuh yang kuat dan tubuh yang melemah diam-diam. Bagian satu, telur rebus solusi murah untuk menguatkan otot lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh rasa hormat saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang saya cintai. Hari ini, izinkan saya membuka bagian pertama dengan pertanyaan sederhana. Apakah Bapak Ibu pernah merasa tubuh semakin lemah, sulit bangkit dari duduk, atau mudah jatuh saat berjalan? Jika ya, besar kemungkinan itu adalah gejala dari kondisi yang disebut sarkopenia. Sarkopenia adalah penurunan massa otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia, terutama setelah kita memasuki usia 60 tahun. Ini bukan penyakit, tapi proses biologis yang tak terelakkan. Namun, bukan berarti tidak bisa dilawan. Sarkopenia inilah yang membuat banyak lansia tampak lebih ringkih, cepat lelah, sulit membawa beban, dan bahkan mudah cedera ketika terjatuh. Lalu apa hubungannya dengan telur rebus? Telur rebus yang sering kita anggap makanan sederhana, ternyata mengandung protein lengkap. Artinya, dalam satu butir telur rebus terdapat semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot yang rusak atau mulai melemah. Lebih dari itu, protein dalam telur sangat mudah dicerna, cocok untuk sistem pencernaan orang lanjut usia. Tidak seperti daging merah yang mungkin terasa berat di perut. Telur rebus memberikan manfaat tanpa beban, berlebih pada lambung atau usus. Dalam satu telur rebus ukuran sedang, terkandung sekitar 7 gram protein berkualitas tinggi. Dan jika Bapak Ibu mengonsumsinya secara teratur, misalnya 3 hingga 4 butir dalam seminggu lalu dibarengi dengan aktivitas ringan seperti senam lansia atau jalan kaki pagi hari, hasilnya luar biasa. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition in Elderly membuktikan bahwa lansia yang menjalani pola hidup seperti itu mengalami peningkatan massa otot hingga 15% hanya dalam waktu 12 minggu. Ini bukan sekadar angka, tapi artinya adalah tubuh menjadi lebih stabil, lebih kuat, lebih mampu menopang berat badan sendiri tanpa bantuan tongkat atau orang lain. Dan jangan lupakan satu hal penting lainnya, otot yang kuat berarti metabolisme tubuh tetap aktif. Saat metabolisme melambat, berat badan cenderung naik, kadar gula darah jadi tidak stabil, dan risiko penyakit meningkat. Tapi dengan otot yang sehat, tubuh bisa membakar energi lebih efisien, mengatur gula darah, dan menjaga vitalitas. Telur rebus juga tidak perlu minyak, tidak perlu digoreng, sehingga aman bagi Bapak Ibu yang sedang menjaga kadar lemak darah atau kolesterol. Inilah mengapa saya sering menyebut telur rebus sebagai alat bantu kekuatan otot yang paling murah dan paling sederhana di dapur kita. Namun tentu saja, segala sesuatu yang baik perlu diimbangi. Jangan berpikir bahwa makan telur rebus setiap hari tanpa aturan akan langsung membuat otot kembali muda. Kita akan bahas hal itu di bagian selanjutnya. Untuk sekarang, mari kita sadari bahwa telur rebus bisa menjadi awal dari perubahan besar jika dikonsumsi dengan bijak dan disertai kebiasaan sehat lainnya. Bagian 2, perlindungan otak kandungan kolin dalam telur dan fungsi memori. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Satu keluhan yang paling sering saya dengar dari pasien lansia bukanlah soal nyeri sendi atau tekanan darah, tapi justru ini, "Dok,
Saya makin sering lupa. Nama cucu saja kadang hilang dari kepala. Kalimat ini sering diucapkan dengan nada sedih, bahkan tak jarang disertai air mata. Dan sungguh, saya mengerti. Karena daya ingat yang mulai menurun bukan hanya soal lupa nama, tapi juga bisa berarti kehilangan kendali atas hidup sendiri. Namun saya membawa kabar baik, telur rebus bisa membantu memperlambat proses penurunan daya ingat dan bahkan melindungi otak Bapak Ibu dari kerusakan jangka panjang jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Nah, rahasia utamanya terletak pada kolin, sebuah nutrisi penting yang banyak orang belum kenal. Kolin dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi asetilkolin, yaitu zat kimia utama yang berperan dalam pengiriman sinyal antar sel-sel otak. Bayangkan seperti kabel listrik yang menghubungkan lampu ke saklar. Tanpa asetilkolin, sinyal di otak tidak bisa tersampaikan dengan lancar. Akibatnya, kita mulai mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan kemampuan membuat keputusan sederhana. Sayangnya, banyak lansia kekurangan kolin karena tidak mendapatkan asupan cukup dari makanan. Dan disinilah telur rebus menjadi penyelamat alami. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin, setara dengan hampir 30% kebutuhan kolin harian orang dewasa. Dalam studi yang dilakukan oleh Boston University terhadap lebih dari 400 orang dewasa, ditemukan bahwa orang yang mengonsumsi kolin lebih banyak memiliki performa memori lebih tajam dan risiko demensia jauh lebih rendah. Ini artinya, hanya dengan makan telur rebus beberapa kali seminggu, Bapak Ibu bisa menjaga otak tetap aktif dan awet muda. Tapi tidak berhenti di situ. Telur rebus juga mengandung vitamin B12 dan selenium, dua zat yang sangat penting bagi sistem saraf. Vitamin B12 menjaga lapisan pelindung saraf. Tanpa B12, sinyal otak bisa terhambat, memicu kesemutan, gangguan keseimbangan, dan penurunan daya ingat. Selenium bekerja sebagai antioksidan otak, melawan stres oksidatif yang mempercepat penuaan sel-sel otak. Semua nutrisi ini kolin. B2 selenium bekerja bersama-sama seperti pasukan pelindung yang menjaga otak dari kepikunan dini dan penyakit seperti Alzheimer. Tentu, manfaat ini hanya bisa didapat bila dikonsumsi dengan takaran yang bijak, tidak berlebihan, dan tetap diiringi pola makan seimbang serta aktivitas mental seperti membaca, mengaji, atau berdiskusi dengan cucu. Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu ingin tetap mengenali wajah orang-orang tercinta, tetap bisa membaca Al-Quran dengan tenang, dan tidak menjadi beban di masa tua, maka mulailah dari sarapan sederhana seperti sebutir telur rebus. Bagian 3, menjaga kesehatan mata telur. Rebus dan nutrisi perlindung mata Bapak dan Ibu yang saya cintai. Pernahkah Bapak Ibu merasa penglihatan mulai kabur huruf di koran tampak samar, wajah cucu tak lagi sejelas dulu, atau saat senja tiba, mata terasa lelah, sulit melihat dalam gelap? Itu bukan hal sepele. Gejala seperti ini seringkali menandakan awal dari degenerasi makula, penyebab nomor 1 kebutaan pada orang tua. Makula adalah bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab atas penglihatan tajam. Jika makula rusak, Bapak Ibu akan sulit membaca, mengemudi, bahkan mengenali wajah orang tercinta. Tapi kabar baiknya, kita bisa memperlambat bahkan mencegah kerusakan ini dengan telur rebus. Ya, telur rebus yang selama ini hanya dianggap lauk sederhana. Ternyata mengandung dua zat antioksidan luar biasa yang sangat penting untuk mata lansia, lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin adalah sejenis karotenoid pigmen alami yang juga ditemukan pada sayuran hijau seperti bayam dan kale. Namun penelitian menunjukkan bahwa karotenoid dari telur lebih mudah diserap tubuh karena dibantu oleh lemak sehat alami yang terkandung dalam kuning telur. Dua nutrisi ini bekerja seperti kacamata pelindung alami di dalam tubuh. Mereka menyaring cahaya biru dan sinar ultraviolet yang bisa merusak retina. Mereka mengurangi stres oksidatif, penyebab utama kerusakan jaringan mata. Mereka membantu memperlambat perkembangan degenerasi makula. Menurut jurnal Archives of Ophthalmology, konsumsi lutein dan zeaxanthin secara rutin dapat menurunkan risiko degenerasi makula hingga 40%. Angka yang sangat signifikan untuk masa depan penglihatan Bapak Ibu.
Dan wanita anak brand bukan itu hanya Serenity. Telur rebus juga mengandung vitamin A, nutrisi penting untuk mencegah rabun senja, kondisi di mana mata sulit beradaptasi saat gelap. Kekurangan vitamin A juga bisa menyebabkan mata kering, iritasi, dan kerusakan kornea. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi telur untuk mata? Konsumsi 1 butir telur rebus, 3 ke 4 kali seminggu, terutama saat sarapan. Padukan dengan sayur berwarna-warni seperti bayam rebus, wortel, atau brokoli kukus untuk memperkuat efeknya. Hindari menyimpan telur terlalu lama setelah direbus. Telur yang sudah dingin dan dibiarkan di suhu ruang bisa teroksidasi dan memicu pertumbuhan bakteri. Bapak dan Ibu, dengan langkah sederhana ini, kita tidak hanya memberi nutrisi untuk tubuh, tapi juga menjaga jendela kehidupan kita, penglihatan. Karena betapa indahnya hari tua bila kita masih bisa melihat senyum anak cucu, membaca kitab suci, dan menikmati cahaya mentari sore dari beranda rumah. Bagian 4. Kolesterol mitos dan fakta telur rebus untuk lansia Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau mendengar kata telur, banyak dari kita, terutama yang sudah lanjut usia, langsung teringat satu hal. Dok, saya magut kolesterol saya naik. Kalimat ini sudah menjadi lagu lama yang sering saya dengar setiap pekan di ruang praktik. Tapi izinkan saya menjelaskan satu hal penting yang sering disalahpahami. Tidak semua kolesterol dari makanan akan langsung menaikkan kolesterol darah. Memang benar bahwa kuning telur mengandung sekitar 1 dalam gang kolesterol. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah tubuh manusia sebenarnya sudah memproduksi kolesterol sendiri, terutama di hati. Ketika kita makan makanan tinggi kolesterol, tubuh akan mengurangi produksinya sendiri secara alami sebagai bentuk penyesuaian. Jadi, untuk kebanyakan orang yang tidak punya riwayat kolesterol tinggi genetik, makan 1 telur rebus per hari tidak akan menyebabkan kolesterol darah melonjak tajam. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School dan British Medical Journal menemukan bahwa makan 1 butir telur per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke secara signifikan, terutama jika telur dimasak tanpa minyak dan tidak dikombinasikan dengan makanan olahan berlemak. Masalahnya justru terletak pada pola makan secara keseluruhan. Contohnya, Jordan Cicerone, jika Bapak Ibu makan telur goreng dengan margarin, ditambah nasi putih, sosis, dan teh manis, maka itu akan menjadi beban besar bagi tubuh. Tapi jika hanya makan 1 butir telur rebus dengan sayur rebus dan air hangat, maka manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Khusus bagi lansia, sangat penting untuk mengetahui profil kolesterol pribadi. Apakah LDL Bapak Ibu tinggi? Apakah HDL rendah? Apakah ada riwayat hipertensi atau diabetes? Karena pada kondisi tertentu, respon tubuh terhadap kolesterol dari makanan bisa berbeda. Pada lansia yang aktif dan memiliki pola makan sehat, 1 butir telur rebus di pagi hari bisa memberi banyak manfaat. Tapi pada lansia dengan hiperkolesterolemia familial, penyakit kolesterol tinggi yang diturunkan genetik, bahkan 1 butir telur pun bisa berdampak besar. Lalu bagaimana cara mengonsumsi telur rebus secara aman dan bijak? Pilih telur rebus, bukan telur goreng. Batasi hingga 3-4 butir telur rebus per minggu. Jika Bapak Ibu memiliki kolesterol tinggi, kombinasikan dengan sayur dan buah berserat tinggi seperti pepaya, tomat, brokoli karena serat membantu mengikat kolesterol dan membuangnya lewat tinja. Hindari makan telur bersamaan dengan keju leleh, daging olahan, atau margarin. Periksakan profil lipid secara berkala minimal tiap 6 bulan sekali. Dan satu hal yang banyak orang lupa, telur juga mengandung kolesterol baik HDL yang justru membantu membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Jadi jangan langsung menyalahkan telur tanpa melihat konteksnya. Bapak dan Ibu, telur bukan musuh, tapi alat kesehatan yang bisa berguna atau berbahaya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dengan ilmu yang tepat, Bapak Ibu bisa tetap menikmati kelezatan dan manfaat telur rebus tanpa harus hidup dalam ketakutan. Bagian 5. Telur rebus dan anemia, peran vitamin B12, folat, dan zat besi Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Apakah akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa
sering lelah, mudah mengantuk, atau wajah tampak lebih pucat dari biasanya? Jika iya, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa tubuh Bapak Ibu sedang mengalami anemia. Anemia bukan sekadar kurang darah. Anemia terjadi saat tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, organ-organ tubuh kekurangan oksigen dan kita jadi lemas, sulit konsentrasi, bahkan sesak napas. Lalu, apa hubungannya dengan telur rebus? Ternyata, telur rebus makanan yang murah dan mudah didapat mengandung 3 nutrisi kunci untuk mencegah dan membantu mengatasi anemia. Vitamin B12, asam folat, vitamin B, zat besi. Mari kita bahas satu persatu. Stratoni, vitamin B12, pembentuk sel darah merah sehat. B12 sangat penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Tanpa cukup B12, tubuh akan membuat sel darah yang bentuknya tidak normal dan mudah rusak. Akibatnya, kelelahan, kulit pucat, kesemutan, dan bahkan penurunan memori. Dalam satu butir telur rebus, terdapat sekitar 0,6 mikrogram vitamin B12, setara 25% kebutuhan harian orang dewasa. Ini sangat berguna untuk lansia yang sudah jarang makan daging, karena pencernaan melemah atau karena alasan kesehatan. 2. Asam folat mendukung produksi DNA dan sel baru. Asam folat vitamin B9 penting untuk pembentukan DNA dan pembelahan sel darah merah di sumsum tulang. Kekurangan folat menyebabkan anemia megaloblastik, yaitu sel darah yang terlalu besar dan tidak berfungsi optimal. Kuning telur rebus mengandung asam folat dalam jumlah cukup untuk mendukung proses ini. Terutama penting bagi lansia yang kurang makan sayur hijau dan buah-buahan. 3. Zat besi, pengangkut oksigen dalam darah. Meski kandungan zat besi dalam telur tidak sebanyak daging merah, telur rebus tetap mengandung zat besi Heme, yaitu bentuk zat besi yang lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi dari tumbuhan. Yang menarik, kuning telur juga mengandung fosfolipid yang membantu penyerapan zat besi menjadi lebih efisien. Tips sederhana, konsumsi telur rebus bersama sumber vitamin C seperti jeruk, tomat, atau pepaya akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi secara signifikan. Tapi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dengan jujur, mengandalkan telur rebus saja tidak cukup. Anemia bisa disebabkan oleh gangguan pencernaan, penyakit lambung kronis, atau riwayat operasi usus. Dalam kasus seperti itu, vitamin B12 mungkin tidak bisa diserap secara maksimal dan membutuhkan bantuan dari suplemen atau suntikan medis. Maka dari itu, tetap periksa kadar hemoglobin dan vitamin B12 secara berkala. Perhatikan tanda-tanda seperti mudah lelah, jantung berdebar, dan pusing saat berdiri. Dan yang paling penting, jadikan telur rebus sebagai bagian dari pola makan seimbang, bersama sayur hijau, buah, kacang-kacangan, dan cukup air putih. Bapak Ibu, jangan remehkan sebutir telur rebus. Di balik bentuknya yang kecil, tersembunyi kekuatan besar untuk membantu mencegah anemia penyakit sunyi yang melemahkan tubuh perlahan-lahan. Bagian 6, bahaya tersembunyi telur rebus. Jika tidak dikonsumsi dengan bijak Bapak dan Ibu yang saya cintai, telur rebus memang bisa menjadi sahabat bagi kesehatan lansia untuk otot, otak, mata, bahkan darah. Tapi seperti pisau bermata dua, jika tidak dikonsumsi dengan cara yang bijak, telur rebus juga bisa menjadi bumerang yang merusak tubuh secara diam-diam. Berikut ini adalah beberapa bahaya tersembunyi yang perlu Bapak Ibu waspadai. Suatu kelebihan protein. Bisa membebani ginjal, telur rebus mengandung protein tinggi. Bagi tubuh sehat, ini bukan masalah. Namun bagi lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal, konsumsi protein berlebih bisa memperparah kondisi. Ginjal yang lemah akan kesulitan membuang limbah metabolisme protein seperti urea dan kreatinin. Akibatnya kelelahan ekstrem, mual, pembengkakan tubuh, bahkan risiko gagal ginjal. Saran jika Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal, batasi konsumsi telur sesuai saran dokter. Jangan makan telur setiap hari tanpa pengawasan medis. 2. Kontaminasi bakteri jika tidak direbus sempurna. Telur yang direbus tidak matang sempurna
atau disimpan terlalu lama di suhu ruang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri salmonella. Gejala infeksi, diare, demam, nyeri perut, muntah. Pada lansia, hal ini bisa cepat menyebabkan dehidrasi berat dan gangguan elektrolit. Saran rebus telur hingga benar-benar matang kuning telur padat, dan jangan biarkan lebih dari 2 jam di luar kulkas. 3. Alergi atau intoleransi terhadap putih telur. Beberapa lansia mungkin mengalami alergi terhadap ovalbumin protein utama dalam putih telur. Gejala alergi bisa berupa ruam gatal, perut kembung, sesak napas. Dalam kasus parah reaksi anafilaksis kehilangan kesadaran, tekanan darah drop. Ada juga kondisi intoleransi makanan, di mana tubuh tidak bisa mencerna protein telur secara optimal, menyebabkan kembung, mual, dan sembelit. Saran mulailah dari porsi kecil, jangan makan telur dalam kondisi dingin, dan segera hentikan jika muncul gejala aneh. 4. Kolin berlebihan. Bisa sebabkan bau badan dan risiko jantung. Meskipun kolin penting untuk otak, jika dikonsumsi berlebihan, kolin bisa diubah tubuh menjadi trimetilamina senyawa, penyebab bau badan menyengat. Dalam jangka panjang, kolin berlebih juga bisa memicu pembentukan plak di pembuluh darah. Apalagi jika Bapak Ibu juga makan makanan tinggi lemak jenuh. Saran jangan makan lebih dari 1 butir telur rebus per hari. Dan hindari kombinasi dengan makanan olahan atau gorengan. Leukemia terlalu bergantung pada telur, bisa mengabaikan nutrisi lain. Terlalu sering makan telur bisa membuat Bapak Ibu mengabaikan sumber protein dan vitamin lainnya, seperti tempe terengginas, ikan kukus, sayur hijau, kacang-kacangan. Padahal, keragaman makanan adalah kunci dari kesehatan lansia yang seimbang. Kesimpulan akhir bagian ini, telur rebus bukan penyebab penyakit. Yang jadi masalah adalah cara kita memperlakukan dan mengonsumsinya. Ekerstik khas dikonsumsi 3-4 kali seminggu, direbus matang, tidak dimakan bersama lemak jahat. Tureki nasi masan ronos, dikombinasikan dengan sayur dan buah. Maka telur rebus bisa menjadi sumber kekuatan dan perlindungan alami bagi tubuh lansia. Tapi bila dimakan sembarangan, terlalu sering, dalam kondisi mentah atau disimpan sembarangan, maka manfaatnya bisa berubah menjadi risiko yang serius. Penutup, makan dengan ilmu. Bukan sekadar ikut-ikutan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita telah membahas telur rebus dari berbagai sisi manfaat luar biasa. Untuk otot, perlindungan alami bagi otak dan daya ingat. Perisai penting untuk mata dan penglihatan. Peran dalam mencegah anemia, serta klarifikasi ilmiah soal kolesterol dan risiko yang sering disalahpahami. Namun, kita juga tidak menutup mata terhadap bahaya tersembunyi yang muncul bila telur dikonsumsi tanpa ilmu, tekanan berlebih pada ginjal, risiko kontaminasi bakteri, reaksi alergi, bau badan akibat kelebihan kolin, hingga pola makan yang jadi tidak seimbang. Saya ingin menyampaikan satu pesan inti kepada Bapak dan Ibu. Telur rebus bukan obat ajaib, tapi juga bukan musuh. Ia hanyalah alat, dan seperti alat apapun, hasilnya tergantung pada tangan yang menggunakannya. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan kesadaran. Telur rebus sangat baik. Bila dikonsumsi 3-4 kali seminggu, dalam keadaan matang sempurna, dikombinasikan dengan sayur dan buah, dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi yang memiliki kolesterol tinggi, makanlah dengan takaran. Bagi yang punya gangguan ginjal, konsultasikan dulu dengan dokter. Bagi yang pernah alergi, perhatikan respon tubuh. Bagi yang merasa sehat, jangan anggap enteng potensi risiko jangka panjang. Karena tubuh kita bukan mesin yang bisa menerima apa saja, tubuh kita adalah titipan, dan setiap makanan yang masuk adalah pilihan. Sebuah renungan kecil. Coba bayangkan, jika tubuh tetap kuat, otak tetap jernih, mata tetap awas, bukankah itu berarti kita masih bisa menemani cucu belajar membaca, masih bisa berjalan kaki berdua dengan pasangan di pagi hari, dan masih bisa tersenyum di depan cermin tanpa rasa khawatir?
Itu semua dimulai dari piring makan kita sendiri. Maka mari kita ubah cara pandang, bukan berpantang tapi berpengetahuan, bukan takut tapi tahu, bukan ikut-ikutan tapi penuh pertimbangan. Saya, Dr. Udi, mengajak Bapak dan Ibu untuk hidup sehat bukan karena takut sakit, tapi karena ingin tetap berarti bagi keluarga, karena ingin menjalani hari tua dengan bahagia dan bermartabat. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada anak, saudara, atau sahabat yang Bapak Ibu sayangi. Dan jangan lupa berlanggananlah, karena setiap pekan saya akan hadir dengan ilmu kesehatan yang sederhana, jujur, dan ditujukan khusus untuk Bapak dan Ibu lansia Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, kuat, dan penuh semangat di usia emas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.